Pak Ferry khususnya akan menyampaikan tentang Permenpan nomor 33 tahun 2021. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Ferry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh rescuer dan alhamdulillah pagi ini di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke bahkan di pos dan unit siaga bisa bergabung di Zoom. Ini adalah berkah dari teknologi sehingga saya bisa ngobrol ya, ketemu langsung dengan teman-teman rescuer untuk membahas jabatan fungsional. Tapi sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kelancaran dan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Bismillah. Doa selesai. Oke, langsung saja ya. Jadi saya sambil share screen aja supaya nanti bisa mengalir. Dan hari ini seperti yang sudah kami informasikan bahwa ada sosialisasi untuk butir kegiatan jabatan fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah sebuah transformasi. Ini adalah sebuah transformasi perpindahan dari rescuer yang menggunakan Permenpan 10 tahun 2014 yang sudah kita laksanakan beberapa tahun belakangan ini ya. Dan itu sudah kita laksanakan dan teman-teman juga sudah menerima tunjangan ya, kemudian naik pangkat gitu di jabatan ini ya. Yang secara jabatan ASN itu masuk di kelompok jabatan fungsional. Nah, di tahun 2021 sebenarnya kita sudah memiliki Permenpan ya, sebenarnya kita di tahun 2021 telah memiliki Permenpan 33 ya, dan itu terbit di bulan Juli ya tahun lalu, mohon maaf di bulan Juni tahun lalu, dan sampai hari ini kami di pusat masih agak sedikit tarik ulur ya, bukan berarti tidak mau melaksanakan, tetapi ada beberapa pertimbangan ya. Nah, mungkin sejak terbitnya Permenpan ini ya, teman-teman bertanya nih ya, kapan nomenklatur jabatan Pranata Pencarian Pertolongan itu resmi digunakan ya. Nomenklatur itu nama jabatan ya, jadi kapan jabatan atau nomenklatur jabatan Pranata Pencarian Pertolongan ini resmi digunakan, karena memang sudah terbit sebelumnya ya. Jadi yang perlu teman-teman rescuer ketahui bahwa ketika suatu jabatan itu dibentuk ya atau diciptakan, itu ada dampak turunan peraturan ya. Jadi peraturan besarnya itu adalah Permenpan 33 tahun 2021. Tetapi di situ ada turunan ya, berupa yang pertama kami harus menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaannya, kemudian tata cara penilaian dan tata cara tim penilai, kemudian yang paling penting sebenarnya adalah tunjangan jabatannya teman-teman ya, tunjangan jabatannya. Kami menunda untuk menggunakan jabatan Pranata Pencarian Pertolongan ini karena sejauh ini teman-teman sudah menerima tunjangan jabatan. Nah, tunjangan jabatan itu berupa peraturan presiden
ditandatangani oleh Presiden, diusulkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, waktu jabatan rescuer dibentuk, kalian juga mungkin masih ingat ya, terima rapel tunjangan itu kan cukup lumayan ya, hampir 2 tahun itu langsung terima tunjangannya gitu. Nah, konsekuensi dari perubahan nomenklatur atau perubahan nama jabatan itu berdampak kepada tunjangan yang kalian terima gitu. Jadi di Kementerian Keuangan itu saat ini belum ada tunjangan untuk Pranata Pencarian dan Pertolongan. Makanya kami menunda supaya kalian tetap bisa mendapatkan tunjangan, gitu ya. Karena kalau misalnya harus digunakan jabatan ini, berarti tunjangannya itu untuk sementara berhenti, ya, untuk sementara berhenti. Nah, berhentinya pemberian tunjangan sangat berdampak kepada take home pay atau kompensasi yang kalian terima. Apalagi yang sudah punya teman di Omri itu Om Mandiri itu ya di bank itu, saya kira nanti akan sedikit ada kekurangan pemasukan, sehingga kami mempertimbangkan beberapa hal untuk penggunaan nomenklatur Pranata Pencarian Pertolongan. Sejauh ini di Biro Hukum dan Kepegawaian itu sudah menyusun naskah akademik, dan beberapa kali kami dengan Kementerian Keuangan dan juga Setnek selaku pihak yang nanti akan menandatangani ya, proses penandatanganan Presiden itu sudah kami lakukan, dan memang sejauh ini belum ada hasilnya, ya, belum ada hasilnya. Namun kami optimis ini bisa selesai, mudah-mudahan targetnya kami di tahun ini untuk bisa menyesuaikan tunjangan jabatan yang rescuer terima saat ini. Nah, permasalahan yang kedua ya, ini kan tunjangan jabatan itu dievaluasi ulang. Dalam hal ini bisa nilainya tambah ya, dan bisa nilainya kurang. Nah, jika dilakukan perpindahan nomenklatur, kemudian ternyata tunjangannya berkurang, nah ini juga berdampak kepada nanti bisa pengembalian ke negara atas selisih yang diberikan. Kalau misalnya lebih besar, ya tidak perlu pengembalian gitu ya. Tapi sejauh ini jabatan fungsional rescuer adalah satu-satunya jabatan fungsional yang tunjangan jabatannya paling tinggi se-Indonesia. Ya. Itu di beberapa kementerian ya, banyak yang nilainya lebih rendah dari kita. Ya. Bahkan kemarin waktu kami terakhir dengan Kementerian Keuangan dan Setnek dan juga Menpan gitu, nah itu mereka juga mempertanyakan besaran tunjangan rescuer yang saat ini diterima gitu ya. Tapi dari Kementerian Keuangan kemarin mencoba untuk mempertahankan nilai yang sudah kalian terima hari ini, dan syukur-syukur bisa bertambah gitu. Cuman nanti hasilnya kita tunggu saja ya. Nah, pemberian tunjangan ini ya sangat berpengaruh terhadap kompensasi atau take home pay yang rescuer akan terima nantinya. Maka kami agak sedikit menunda untuk penggunaan nomenklatur Pranata Pencarian dan Pertolongan. Next dulu ya. Nah, hal baru apa sih yang ada di Permenpan 33? Saya sebagai pengelola jabatan fungsional sebenarnya melihat Permenpan ini cukup menarik ya dari sisi angka kredit. Untuk itu saya akan mencoba untuk menerapkan butir-butirnya terlebih dahulu ya, sebelum penggunaan nomenklatur jabatan yang baru gitu ya. Sebenarnya itu juga dimungkinkan untuk dilakukan karena di BKN ya, BKN itu punya namanya analis sumber daya manusia ya, analis SDM gitu. Jadi di sana itu dulu namanya adalah analis kepegawaian ya. Nah, sekarang namanya analis SDM. Itu perubahan nomenklatur juga teman-teman ya, perubahan nomenklatur, dan sudah 2 tahun terakhir ini untuk tunjangan jabatannya memang belum keluar,
dan pemangkunya masih menggunakan nomenklatur analis kepegawaian. Untuk tahun 2023 ya di tahun ini di 2022 mereka rencananya akan menggunakan butir permenpannya ya. Jadi itu masih bisa cukup dipertimbangkan untuk dilakukan gitu. Makanya Rescuer juga akhirnya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh beberapa kementerian yang melakukan perubahan nomenklatur atau nama jabatan. Nah, kami mengambil satu kebijakan bahwa per 1 Juli ya, per 1 Juli 2022 ini maka kegiatannya akan menggunakan butir Permenpan 33 tahun 2021. Tentu ini nanti akan menjadi satu lompatan besar ya buat jabatan fungsional rescuer gitu, karena nilainya juga cukup bagus gitu dan teman-teman bisa lebih nyaman di dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari ya. Jadi nilainya sudah tidak ada lagi yang 1/1000 ya. Jadi angka kredit itu teman-teman bisa dapatkan 1/100 ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan angka kreditnya sudah 1/100. Jadi nggak ada lagi tuh 0,001, 0,002 ya. Nilainya sekarang minimal 0,01. Jadi 1/100 gitu. Kemudian hal baru yang berikutnya adalah jenjang jabatan pemula yang tadinya 2A itu sekarang 2A dan 2B. 2A dan 2B. Jadi nanti yang 2B ya untuk CPNS atau yang baru masuk yang 2020 itu sudah masuk ke rencana untuk jenjang pemulanya itu 2A 2B teman-teman ya. Namun untuk rescuer yang hari ini sudah 2B dan sudah duduk di dalam jabatan terampil ya, rencananya begini. Ada 2 rencana, kami belum memutuskan dengan kepegawaian. Yang pertama adalah turun di jabatan pemula, tetapi tidak perlu melakukan uji kompetensi lagi, ya, tidak perlu melakukan uji kompetensi lagi ketika naik ke 2C-nya nanti, gitu ya. Kemudian rencana yang kedua adalah tidak perlu diturunkan karena dalam periode ke depan sudah akan 2C ya. Tapi nanti kami akan mengambil satu pertimbangan yang paling baik ya. Saya kira pertimbangan yang kedua itu nanti akan kita pilih sebagai opsi. Namun sekali lagi kami harus koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN terkait penentuan jenjang jabatan pemula, khususnya yang pemula. Karena di pemula ini posisinya sudah 2A dan 2B. Gitu ya. Nah, kemudian hal baru yang ada di Permenpan 33 adalah kalau dulu rescuer itu bisa mendapatkan angka kredit sebanyak-banyaknya begitu. Tapi di Permenpan baru ini ya aturan baru untuk jabatan fungsional, angka kredit maksimal yang bisa didapatkan oleh rescuer adalah 150%. Jadi kalau misalnya lebih dari 150%, maka angka kredit yang dihitung adalah maksimal 150%. Nah, bagaimana cara mengatur capaian 150% ini nanti akan saya jelaskan berikutnya. Nah, ini adalah jenjang jabatan ya. Jenjang jabatan di rescuer atau di pranata pencarian pertolongan. Jadi 2A 2B sudah di pemula, 2C dan 2D tetap terampil ya, mahir 3A 3B penyelia, 3C dan 3D seperti Permenpan yang terdahulu ya, Permenpan 10 2014. Nah, angka kredit yang 150 tadi itu dicapai per tahun ya, per tahun. Jadi nanti kami akan atur mana yang bisa diakumulasi per tahun, mana yang bisa diakumulasi untuk satu kali kenaikan pangkat ya, untuk satu kali kenaikan pangkat. Karena nanti ada target tahunan yang harus teman-teman capai. Nah, untuk target angka kredit
Jadi jenjang pemula ini targetnya sebenarnya sama ya teman-teman, masih target yang seperti Permenpan sebelumnya, yaitu targetnya 3,5 untuk pemula, kemudian terampil itu tetap 5 poin, mahir 12,5 dan penyelia di 25 per tahunnya, ya, per tahunnya. Nah, perhatikan di situ ada angka kredit maksimal yang teman-teman juga harus perhatikan ya. Ketika misalnya nilainya itu 8, misalnya untuk yang terampil nilainya 8, maka yang diakui adalah maksimalnya yaitu 7,5 gitu ya. Nah, berikutnya adalah formasi ya. Formasi. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya dicurhatin terkait dengan adanya rescuer yang tidak bisa naik pangkat dan tidak bisa naik jenjang karena formasinya sudah penuh. Ya, formasinya sudah penuh. Jadi memang hari ini eranya adalah sebenarnya dari dulu sih ya, dari dulu. Cuman karena dulu formasi masih cukup banyak, ya, jadi belum ada contoh kasusnya, gitu ya, belum ada contoh kasusnya. Cuman sebenarnya di jabatan fungsional kita mengenal yang namanya formasi. Ya, maka di kantor itu harus diperhatikan tuh peta jabatan. Ya, tolong perhatikan peta jabatan di kantor SAR. Ya, itu adalah peta karir kalian. Ya. Nah, nanti di sana ya itu ada formasi di setiap jenjangnya. Misalnya pemula 10, gitu ya, mahir 8, terampil 8, mahir 5, gitu ya. Kemudian penyelia mungkin 2, gitu ya. Nah, itu diperhatikan. Itu adalah karir kalian di sana, gitu. Nah, jumlah formasi itu dibatasi ya setiap jenjangnya. Jadi tidak harus selalu semuanya ada, gitu ya. Nah, bagaimana jika sudah penuh dan tidak naik pangkat? Ya, jawabannya adalah jangan sedih, ya. Banyak-banyak bersyukur, ya. Nanti saya kasih tahu kita ini rescuer, ya, lebih baik daripada pelaksana, walaupun mereka naik pangkat terus, ya. Nanti akan saya jelaskan bahwa kita harus mengubah, ya. Kita harus mengubah pola pikir, ya. Pola pikir kita itu harus kita ubah tentang jabatan fungsional ini. Nah, teman-teman mungkin ya beberapa masih ada yang berpikir bahwa jabatan fungsional itu seperti seperti jabatan pelaksana gitu ya. Jabatan fungsional itu atau rescuer itu ya masih staf biasa ya. Padahal sebenarnya berbeda teman-teman ya. Jadi jabatan fungsional ini berbeda dengan jabatan pelaksana. Nanti akan saya jelaskan kenapa ini fungsional lebih menarik dan tidak naik pangkat atau tidak naik jenjangnya seorang rescuer itu sebenarnya bukan bencana banget gitu ya. Karena mindset kita itu masih mindset yang lama bahwa seseorang itu harus naik pangkat. Sebenarnya secara karir memang kita merasa ada sedikit kebanggaan ketika naik pangkat, tetapi sebenarnya di dalam kita berkarir pangkat itu tidak terlalu tidak terlalu menjadi tujuan utama. Ya. Yang harus menjadi tujuan adalah bagaimana kita bisa naik satu jenjang di atasnya. Ya. Nah, ketika seorang pelaksana, contoh misalnya analisar yang ada di kantor, mereka ya, itu dari S1 kelas 7, kalau misalnya tidak ada lompatan besar dalam karirnya dan tetap menjadi pelaksana sampai pensiun, maka kelasnya adalah kelas 7 terus. Ya. Walaupun mungkin mereka bisa naik pangkat, gitu ya. Atau mungkin seorang pengemudi misalnya di kantor SAR yang starting dari 2A, kemudian naik pangkat 2B, 2C, 2D, sampai pangkat mentoknya 3B dia naik pangkat, tapi kelas jabatannya hanya 5. Ya. Nah, ini pola pikir untuk jabatan fungsional ini harus kita perbaiki, teman-teman. Bahwa jabatan fungsional jangan disamakan dengan jabatan pelaksana. Ya, jangan disamakan dengan jabatan pelaksana sehingga kita bisa tetap bangga dengan jabatan fungsional ini, gitu ya. Jadi tidak naik pangkat itu bukan satu hal yang buruk, ya.
bukan suatu bencana, bukan sesuatu yang kemudian kalian heboh gitu ya, walaupun memang sebenarnya kurang nyaman ya, karena kita angka kreditnya cukup gitu ya dan lain sebagainya. Tetapi diatur kembali adalah formasi. Saya kasih perumpamaan ya, saya kasih perumpamaan begini. Teman-teman di kantor SAR, ya, di kantor SAR itu ada jabatan pelaksana. Katakan tadi contohnya analis SAR atau petugas BMN ya, atau teknisi komunikasi. Ada lagi misalnya pengelola kegiatan dan anggaran, itu adalah jabatan-jabatan pelaksana. Secara karir, nggak mungkin mereka akan naik jadi penyelia gitu. Itu nggak mungkin ya, karena itu adalah jabatan yang berbeda. Kita menyebutnya adalah di undang-undang disebutnya adalah jabatan administrasi ya. Jabatan administrasi itu paling bawah itu pelaksana, teman-teman ya. Contoh misalnya yang head to head sama-sama SMA itu pengemudi misalnya ya. Nah, ketika seorang pelaksana tidak punya kesempatan untuk naik jenjang menjadi kasubag atau kasih, maka levelnya akan di situ terus ya. Kemudian seorang kasih atau kasubag ketika tidak punya kesempatan menjadi seorang kepala kantor, itu juga maka levelnya akan di situ terus sampai pensiun, ya, sampai dengan pensiun, gitu. Nah, formasi yang ada di jabatan administrasi itu sangat-sangat terbatas, ya. Di kantor SAR hanya ada 3 kasih, dua kasih dan 1 kasubag, ya. Hanya ada 3 eselon 4, ya, atau di kelas B itu eselon 5, gitu. Dan hanya ada 1 kakansar, ya. Apakah seluruh pelaksana, contoh di sini 15, apakah seluruh pelaksana yang 15 ini akan menjadi kasih? Tidak mungkin ya. Hanya ada 3 orang yang bisa menjadi eselon 4 di sana. Sedangkan sisanya akan terus menjadi seorang pelaksana. Nah, apakah dari pelaksana yang mendapatkan kesempatan menjadi eselon 4 semuanya akan menjadi kakansar? Kan tidak mungkin, ya. Karena kursinya kakansar sih 1 ya. Kalau ruang tamunya mungkin kursinya banyak gitu ya. Cuman kan kita bertamu, tidak menduduki jabatannya gitu. Jabatannya diduduki hanya 1 orang. Nah, perumpamaan ini ya, makanya saya bilang perbaiki pola pikir tentang jabatan fungsional. Untuk jabatan fungsional ya, pemula itu kalian bisa setarakan ya, bisa setarakan pola pikirnya ya kalian ya, bisa setarakan dengan seorang pelaksana gitu ya. Nah, seorang pelaksana itu bisa mendapatkan kesempatan untuk naik jenjang lebih tinggi ya, untuk bisa naik jenjang lebih tinggi diterampil ya. Posisi paling tingginya adalah seorang penyelia. Itu ibaratnya adalah sebuah kenaikan jabatan, teman-teman ya. Di pelaksana itu ada pangkat mentoknya ya. Mereka tidak bisa naik pangkat kalau misalnya sudah 3B ya. Mereka akan jadi 3C kalau duduk sebagai kasih gitu. Nah, seorang kasih pun pangkat mentoknya itu di 3D sampai pensiun juga 3D. Nah, kemudian ketika menjadi kakansar baru bisa golongan 4A gitu. Nah, di jabatan fungsional juga kondisinya sama ya seperti ini. Jadi perbaiki pola pikir bahwa jabatan fungsional itu jauh lebih baik. Ya, saya sudah buat simulasi terkait dengan kenapa fungsional ini lebih baik. Ya, kita lihat. Nah, kita amati ya, kita amati pelaksana yang starting dari 2A. Ya, yang starting dari 2A. Dia 2A itu gajinya, gaji pokoknya itu Rp2.022.200. 4 tahun kemudian dia naik pangkat. Ya. 4 tahun kemudian dia naik pangkat dengan gaji 2.208. 4 tahun lagi atau 8 tahun kemudian naik 2C. 12 tahun kemudian dia naik 2D. 16 tahun kemudian dia naik 3A dengan gaji pokok 3.305. Kalian perhatikan di sebelah kanan itu ada tunjangan
jabatan. Jadi setiap bulan tunjangan jabatannya seorang pelaksana itu 180 HB, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, ya, 4A. Kalau jabatan pelaksana itu hanya 180.000. Ya, dia tertambah dengan masa kerja bisa maksimal itu 190.000 kalau nggak salah ya. Tetapi jabatan ini tunjangannya sangat kecil. Ya, jabatan pelaksana tunjangan sangat kecil. Makanya kenapa saya tidak pernah memberikan solusi bagi teman-teman yang dari rescuer untuk keluar ke jabatan pelaksana kalau jabatan itu nggak menarik, ya. Karena saya melihat jabatan fungsional rescuer itu masih jauh lebih baik, teman-teman, dari sisi take home pay. Ya. Kemudian kita lihat untuk jabatan pelaksana SMA itu kelas jabatan atau tunjangan kinerjanya itu kelas 5, ya. Yang sering masuk di 3355 itu kan ya. Tunkin itu ya, yang terus auto debit sama Bank BRI tadi itu ya. Itu tunkinnya kelas 5 ya, 2.493.000. Ya. Kemudian semua pegawai Basarnas itu mendapatkan tunjangan risiko tinggi atau TRT. Kalau kalian pelaksana itu tunkinnya kelas 4 atau resikonya kelas 4. Itu sekitar 400.000. Ya. Nah, kalau misalnya seorang pelaksana 2C atau 8 tahun yang akan datang, ya, sempat naik 4C nih, ada yang kecewa tidak bisa naik 4C ya. Jadi ada yang kecewa karena tidak bisa naik ke 2C misalnya gitu, atau tidak bisa naik ke 2B misalnya. Terus merasa bahwa jabatan pelaksana lebih baik karena bisa naik pangkat. Oke, katakanlah maksimal misalkan 16 tahun kemudian seorang pelaksana naik ke 3A. Kalian membandingkan itu. Take home pay-nya adalah 3A, masa kerja 16 tahun, 5.979.500 rupiah. Itu take home pay-nya. Dia harus menunggu 16 tahun untuk bisa mendapatkan gaji 5,9 juta. Ya, 5,9 juta. Dia harus menunggu berapa tahun? 16 tahun. Ya. Perhatikan penghasilan rescuer. Ini rescuer 2A, kemudian dia naik ke 2B. Ya. Naik ke 2B, itu gajinya 2.208.400. Tunjangan jabatan rescuer itu 450.000 paling rendah. Ya, paling rendah. Pak, kok kayaknya nggak pernah dapat ya? Ya nggak berasa kalian. Ya. Itu nempel di gaji. Ya. Rescuer kalau saya tanya tunjangan jabatannya berapa? Banyak yang lupa. Gitu ya. Karena nggak berasa. Gitu. Karena yang ngecek duluan biasanya istrinya. Ya. Jadi nggak sempat ngelihat. Gitu. Jadi tunjangan jabatan ini nempelnya di gaji, teman-teman. Terus kelas jabatannya, tunkinnya kelas 6. Sorry, itu masih kelas 5 ya. Kelas 6 ya, kelas 6. Itu 2.700.000 yang kalian terima. TRT-nya resikonya kelas 1 900. Nanti bisa sampai 1 juta. Ya, tergantung masa kerja biasanya. Ya. TRT-nya masih jauh lebih baik. Kalau pelaksana tadi berapa? 400.000. Ya. Di sini 900.000. Kalian 2B itu sudah menerima 6.260.400, masa kerjanya 4 tahun saja. Naik ke 2B. Lalu mengeluh tidak bisa naik pangkat adalah bencana, gitu ya. Kalau misalnya ya kalian memaksa untuk mau ke pelaksana, itu pilihannya hanya satu, teman-teman, yaitu menjadi pengemudi. Karena yang setara SMA di jabatan di Basarnas ini ya itu tidak ada ya kecuali pengemudi. Rescuer yang mau pindah ke pengemudi, saya tidak menghalang-halangi ya, tetapi saya tahu bencananya seperti apa. Ya. Karena mereka akan kehilangan penghasilan jauh lebih besar. Apalagi yang hari ini misalnya
sudah 2C, 2D, atau bahkan 3A, ya, tapi punya SMA, pindah ke pelaksana jadi pengemudi. Kemudian take home pay-nya yang sudah 6 juta, 7 juta, dia harus turun. Ya, harus turun. Jadi penghasilan rescuer itu paling besar. Ya, paling besar di Indonesia. Paling besar. Saya kalau beberapa kali pembahasan kompensasi atau penghasilan jabatan fungsional, saya ikut, ya, saya ikut dengan Menpan, tetapi saya tidak banyak ngomong. Yang lain itu, Pak, kami ini 30 tahun, jabatan fungsional kami ini sudah 30 tahun. Kenapa tunjangan kami cuma 300.000, 320.000 per bulan, dan itu pun sarjana, teman-teman. Bayangin. Saya nggak perlu protes lagi, orang paling besar, protes nanti malah diturunin, kan repot. Ya, jadi diubah pola pikirnya bahwa tidak naik jenjang, itu jangan disamakan bahwa enakan di pelaksana. Saya jamin di pelaksana nggak enak. Ya, di pelaksana kalian tidak punya karir yang cukup menjanjikan, ya. Tapi kalau misalkan di rescuer, ya, di rescuer itu di mahir saja kalian sudah kelas 8. Kelas 8 itu sudah setara kasubsi. Untuk menjadi seorang kasubsi kan mungkin tidak banyak kesempatannya. Ya. Kemudian menjadi seorang penyelia itu kelas 9. Kelas 9 itu setara kepala seksi. Dan menjadi seorang kepala seksi juga tidak mudah. Dari 60 rescuer di kantor, kemungkinan untuk jadi kasih operasi cuma 1 orang. Yang dikejar apa? Kelas 9-nya misalnya. Ya di rescuer juga bisa jadi kelas 9. Ya, itu. Jadi pola pikir ini harus kita ubah, ya. Kalian yang semangat di jabatan fungsional rescuer, gitu. Kalau mau keluar dari jabatan fungsional rescuer, saran saya adalah carilah jabatan fungsional lainnya yang jauh lebih menarik dari rescuer. Dari sisi penghasilannya, ya, kemudian administrasi untuk kenaikan pangkatnya, gitu, dan lain-lain, gitu ya. Karena kita masih nemuin kan jabatan fungsional yang instansi pembinanya dari luar. Dupaknya harus dikirim pakai kertas, ya, melalui kepegawaian di kantor SAR. Kepegawaian kantor SAR ngirim lagi ke kepegawaian kantor pusat. Kantor pusat mengirim lagi di TU-nya kementerian. Contoh Kementerian Kesehatan atau Kominfo atau BPS untuk peralatan komputer misalnya. Itu dikirim ke TU-nya dulu, belum sampai ke tim penilai. Ya. Dari TU-nya kemudian didistribusi ke direkturnya. Direkturnya baru ke sekretariat baru tim penilai. Tim penilai selesai menilai, ya, mungkin tidak langsung, menunggu karena manual. Di rescuer itu sekarang kalian hanya tinggal foto langsung jadi dupak. Tidak ada lagi tanda kutip penderitaan kalian numpukin kertas, ya kan? Walaupun memang harus saya akui bahwa aplikasi kita banyak mengalami kendala, ya, tapi Pusdatin, ya, tetap bertanggung jawab untuk memperbaiki itu. Dan tahun ini mudah-mudahan, ya, kemarin saya diundang sama Pak Kapusdatin untuk terkait Edupak, dan beliau berjanji untuk memperbaiki ini, ya, untuk memperbaiki ini. Dan ini adalah momen yang tepat karena kita sedang mengganti butir pekerjaan, ya, butir pekerjaan. Oke, saya lanjut dulu, ya. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya seorang rescuer itu sudah mentok? Misalnya dia mau ke mahir nggak ada formasi, maka pangkatnya dia tertahan di 2D, ya. Mentok itu tertahan, ya, tertahan, gitu. Jadi pangkatnya tertahan nih di 2D, gitu. Berarti nggak perlu kerja dong Pak? Ya enggak, ya. Maka diatur lagi yang namanya adalah angka kredit pemeliharaan. Jadi tetap harus mengumpulkan angka kredit, guys. Ya, jadi SKP itu tetap harus dibuat.
ya. Jadi SKP tetap harus dibuat. Sorry. Angka kreditnya pakai angka kredit pemeliharaan. Kalau pemula yang tadinya 3,5 poin, hanya cukup mengumpulkan 3 poin. Gitu ya. Kemudian terampil yang tadinya mengumpulkan 5 poin, cukup mengumpulkan 4 poin saja. Mahir yang tadinya 12,5 ya cukup mengumpulkan 10. Dan penyelia yang sudah mentok 3D ya, itu cukup mengumpulkan 10 poin angka kredit pemeliharaan dari 25. Ya. Jadi pakai angka kredit pemeliharaan, bukan tidak mengumpulkan angka kredit. Kalau tidak mengumpulkan angka kredit, nanti SKP-nya tidak tercapai. Ketika SKP tidak tercapai, maka nanti ada dampak-dampak gitu ya, kepegawaian yang bisa kalian terima, misalnya hukuman disiplin ya, karena tidak berkinerja. Lanjut ya. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan butir-butir pekerjaan kita yang baru ya. Nah, kemarin sudah saya info ya bahwa teman-teman pegang tuh Permenpan 33 ya. Tolong dipegang Permenpan 33-nya, bisa nanti kalian cek di handphone boleh ya, sambil kita diskusi nanti saya akan jelaskan. Tetapi secara butir tidak ada perubahan sebenarnya teman-teman ya. Pilihannya tetap di situ ada masa persiapan ya. Kemudian ada kesiapsiagaan berkaitan dengan siaga SAR rutin, siaga SAR khusus sampai dengan operasi itu tetap ya. Kemudian ada evaluasi dan laporan. Secara umum pekerjaannya tidak terlalu berbeda ya. Nanti di sana ada juga pengembangan profesi dan penunjang ya. Jadi secara pekerjaan masih sama ya, masih sama. Tetapi saya berusaha untuk melakukan simplifikasi ya, penyederhanaan sehingga nanti di dalam prosesnya teman-teman akan jauh lebih mudah. Terutama di eviden nanti ya, banyak kemarin itu eviden yang terjadi pengulangan-pengulangan, misalnya sprint yang harus setiap ini harus diupload, itu mungkin nanti beberapa kasus saya tidak tidak masukkan ke dalam aplikasi sehingga tidak banyak duplikasi ya, tidak banyak duplikasi di storage-nya Pusdatin. Karena itu kemarin sudah sampai udah tera-tera itu ya, makanya aplikasi kita cukup lemot ya. Tuh, itu yang dilihat sama Pusdatin, mudah-mudahan nanti aplikasinya bisa jauh lebih baik. Tapi saya tidak akan kembali ke kertas, teman-teman. Makanya yang per 1 Juli ini tolong nanti berkas eviden itu foto-foto disimpan. Ya, disimpan. Mau nyimpan di email ya, mau disimpan di cloud gitu ya, atau disimpan di komputer, itu silakan ya, simpan di handphone silakan. Yang penting disimpan. Nanti pada saatnya aplikasi ini kita perbaharui, sudah diupdate, kalian tinggal upload aja. Nah, di butir persiapan ya, kalian bisa lihat sekarang di lampiran Permenpan tidak perlu dibaca pasal-pasal, langsung halaman paling bawah di lampiran 1 ya, perhatikan kode butir 01 sampai 12 itu adalah berkaitan dengan penyusunan jadwal kegiatan. Jadi kalau kalian misalnya melihat di situ poin 1 sampai dengan poin 4 poin 1 sampai dengan poin 4 itu ada paling atas adalah pemula, kemudian nomor 2, 02 itu terampil, 03 mahir, 04 itu penyelia. Ya. Sebenarnya itu adalah outputnya 1 butir. Ya, itu adalah outputnya 1 butir. Yaitu menyusun jadwal, ya, menyusun jadwal. Di situ ada 3 jadwal, ya, ada jadwal siaga, ada jadwal pemeliharaan dan jadwal keterampilan ya, ada 3 jadwal 01 sampai 12. Itu sebenarnya gini teman-teman, di dalam kita menyusun jabatan fungsional itu diharapkan ada kompetensi yang berjenjang. Saya ambil contoh begini, misalnya kita mau bikin meja ya, misalkan mau bikin meja, outputnya meja nih ya. Yang dilakukan pemula
itu dia searching di internet. Kira-kira kayunya apa ya yang cocok, yang bagus untuk interior ya, dengan luas ruangan misalnya 36 meter persegi gitu. Kayunya yang cocok apa ya gitu. Bahan-bahannya apa ya gitu. Nah, setelah itu didapatkan, data ini dikasih ke Terampil ya. Terampil kemudian melakukan eksekusi terhadap kayu-kayu yang diusulkan sama pemula tadi. Gitu. Nah, setelah didapatkan kayunya, katakanlah kayu mahoni misalnya gitu ya, atau kayu kamper dipakai. Nah, dibeli ya, kemudian diserahkan ke mahir. Ini mahir, saya udah beli kayu nih. Kayunya kamper kelas 1 ya, di open lagi kayunya. Misalkan gitu. Nah, mahir ya, mahir itu melakukan misalnya apa ya? Misalnya dia mulai membuat kayunya, mulai membuat mejanya. Setelah mejanya jadi, ya, mejanya jadi, perlu finishing, di finishing sama penyelia, ya. Kemudian setelah di finishing, penyelia melakukan penjualan misalnya. Ya, kurang lebih itulah ya. Jadi outputnya adalah membuat meja. Nah, di Permenpan ini kurang lebih sama, teman-teman. Ya, jadi seorang rescuer pemula, kalau kalian baca butirnya di situ, ya, silakan semuanya perhatikan poin kode 1. Di situ dia, tugasnya pemula adalah dia hanya melakukan penyaringan nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam jadwal. Ya, misalkan si A, si B, si C jadi regu 1 gitu ya. Ini Pak nama-namanya Pak gitu. Saya sudah dapatkan orang-orang yang akan siap untuk ikut siaga rutin bulan ini gitu ya. Kemudian rescuer terampil menerima berkas lalu mengklasifikasikan, tolong mute ya. Mute ya. Ya, karena tadi itu Pak. Sudah? Oke, saya ulang ya. Jadi seorang rescuer ini siapa coret-coret ini? Ada tadi namanya Imam itu, coret-coret. Yang mengganggu dikeluarkan aja. Yang mengganggu tadi ada namanya Imam siapa tuh, coret-coret. Nanti diperhatikan itu ada Imam tadi saya baca. Kalau mengganggu dikeluarkan aja. Oke, saya ulangi ya. Misalnya contoh nih, rescuer pemula. Rescuer pemula dia melakukan penyaringan. Ya, dia melakukan penyaringan nama-nama. Kemudian nama-nama itu diserahkan ke rescuer terampil untuk dilakukan pengelompokan regu. Setelah didapatkan pengelompokan regu, diserahkan lagi kepada mahir untuk dilakukan penyusunan atau draft jadwal. Ya. Seorang rescuer penyelia, dia yang menyusun jadwalnya. Cuman faktanya adalah tidak mungkin terjadi seperti itu kan. Kalau terampilnya yang disuruh bikin jadwal, ya sudah terampil yang akan menyelesaikan penyusunan jadwal itu. Ya.
Karena memang sulit untuk melakukan satu gradasi atau tingkatan pekerjaan ya di dalam tugas-tugas ini. Makanya saya ambil satu kebijakan begini. Siapapun yang diberikan tugas oleh kasihnya atau atasan langsungnya atau pejabat lainnya untuk membuat jadwal, baik itu rescuer pemula, ya, terampil, mahir, dan penyelia, maka dia klaim sesuai dengan angka kredit di jenjangnya. Ya, biar gampang. Ya, jadi kalau nggak laporannya akan sulit kalau misalnya seorang pemula, Pak ini Pak nama-namanya gitu ya, terlalu lama itu nanti untuk dilaksanakan. Apalagi hanya sekedar melakukan penyusunan jadwal. Ya, jadi di masa persiapan ini semua kegiatannya itu ada 3 jadwal yang harus teman-teman kerjakan ya. Itu nanti klaim sesuai dengan jenjangnya. Jadi outputnya adalah jadwal. Ya. Nah, kemudian terkait dengan kesiapsiagaan, ya, pekerjaan kesiapsiagaan, itu yang pertama ada siaga SAR. Nanti kalian lihat di butir 13 sampai 46, ini adalah butir kesiapsiagaan. Di situ ada siaga SAR, kemudian ada pemeliharaan PALSAR, ada pembelajaran praktek, latihan SAR, dan kesemaptaan. Nanti akan saya jelaskan detail. Nah, operasi SAR itu meliputi pembuatan RENOPS. Jadi teman-teman yang menyusun RENOP, yang ditugaskan untuk menyusun RENOP, atau mengumpulkan berkas atau mengumpulkan data-data untuk penyusunan RENOPS, ya, itu mendapatkan angka kredit membantu membuat RENOP itu. Yaitu ada di butir 47. Ya. Butir 48 sampai 63 itu adalah berkaitan dengan operasi SAR. 1, tindak awal. Ya. Tindak awal ini nanti teman-teman kalau briefing di kantor, ya, itu mendapatkan poin tindak awal. Seperti yang terdahulu, kalau misalnya kalian berangkat operasi, otomatis sudah mendapatkan poin tindak awal. Itu tetap, ya, konsep yang itu tetap. Kemudian ketika mendapatkan korban saat operasi SAR, maka 3 butir tindak awal, pelaksanaan operasi dan evakuasi juga sudah sepaket. Ya. Jadi nanti kalian cukup berangkat saja operasi, ya, kemudian fotonya apa segala macam disampaikan, evidennya, itu mendapatkan poin 3 poin itu otomatis. Nah, di sub unsur operasi SAR ini, ya, itu saya tambahkan pengakhiran operasi. Karena saya tahu bahwa rescuer setelah pulang operasi udah capek, masih disuruh nyuci rubber boot, ya. Kemudian disuruh cuci tabung selam, ya, membersihkan dan memasukkan lagi ke gudang. Maka di sana ada tahap pengakhiran operasi SAR. Ya, pengakhiran operasi SAR itu bersih-bersih aja teman-teman, ya. Udah kita siapin angka kreditnya. Dan kalau misalnya seorang rescuer maaf. Misalnya seorang rescuer sedang siaga, misalkan dia bukan siaga, sedang rutin misalkan, Kemudian dia mau pulang jam 4, ternyata jam 4 itu sudah selesai nih operasi SAR, tim datang. Ya. Kemudian dia terlibat di dalam pengakhiran, dia juga bisa mendapatkan angka kreditnya. Ya, dia hanya ikut pengakhirannya, ya, itu bisa juga. Nanti kita fasilitasi, kita kasih kesempatan untuk bisa mendapatkan angka kredit, ya, karena ikut di dalam pengakhiran, gitu. Nah, ada juga beberapa momen misalnya rescuer itu hanya evakuasi saja, ya. Misalnya paketnya sudah ditentukan, ya, ada di titik koordinat sekian, tinggal ngambil, ya, korbannya, itu hanya evakuasi saja, ya, hanya mengevakuasi aja. Beberapa kejadian ada yang seperti itu. Atau misalnya kalian melihat satu kecelakaan di jalan raya, kemudian langsung membantu korban, itu juga bisa diklaim sebagai evakuasi, ya, bisa diklaim sebagai evakuasi.
Tetapi pada prinsipnya untuk operasi SAR, ya operasi SAR yang jalan operasi dan bisa melakukan evakuasi untuk tindak awal, operasi dan evakuasi masih seperti sebelumnya. Cuman di sini kami tambahkan yang pertama adalah rescuer yang di kantor dan terlibat di dalam penyusunan rencana operasi itu bisa mendapatkan angka kreditnya, ya. Dan rencana operasi itu dihitungnya per hari, bukan per kali. Satu hari kan mungkin rencana operasinya bisa 2 kali, gitu ya. Atau mungkin bisa 3 kali. Tapi angka kreditnya di sini adalah rencana operasi dalam 1 hari itu, ya. Kalau besok harus menyusun rencana operasi lagi, maka besok juga dihitung, ya, hari kedua. Jadi dihitungnya per hari, ya. Pengakhiran operasi juga gitu, ya. 1 kali operasi SAR, gitu. Jadi kalau misalnya, Pak bisa nggak pengakhiran berkali-kali? Nggak bisa, gitu. Pak ini misalnya ada operasi, ya hari ini, operasi pertama. Kemudian selang berapa lama ada operasi kedua. Nah itu beda operasi, ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba timnya pulang, pulang yuk, biar ada pengakhiran gitu. Ntar kita berangkat lagi gitu. Berangkat dia, udah pulang nih sampai 3 kali pulang gitu. Hanya untuk mengambil pengakhiran itu nggak boleh, ya. Karena nanti pasti akan kelihatan di sprintnya. Gitu. Nah, butir evalap ini evaluasi dan pelaporan khusus untuk penyelia, ya, khusus untuk penyelia dan bisa dilaksanakan oleh mahir. Ya, kalau mahir berarti di bawahnya itu klaimnya 80%. Ya. Nah, di sini terkait dengan laporan hasil pelaksanaan siaga dan operasi secara bulanan dan tahunan. Ya, jadi ini nanti untuk khusus rescuer penyelia atau mahir. Nah, pengumpulan angka kredit ya ini harus menghasilkan kompetensi, teman-teman. Ya, jadi angka kredit itu harapannya bukan hanya sekedar sebuah angka yang dikumpulkan hanya untuk naik pangkat. Ya, kami berharap ya angka kredit itu menggambarkan kompetensi kalian. Ya, saya sudah banyak mengalami banyak hal lah ya dengan kelakuan rescuer itu ya. Dari zaman masih kertas gitu kan ya, ngeklaimnya 90 kali ya. Tapi ternyata satu kertas difotokopi sebanyak 90 kali. Ya, kayak gitu udah pernah tuh ngerasain ya. Dan apa yang dilakukan oleh rescuer insya Allah saya tahu semua. Ya, insya Allah saya tahu semua. Jadi mulai dari ngedit timestamp gitu kan ya. Itu kelihatan ya karena hasilnya pasti berbeda gitu. Nah, kemudian ada yang pemeliharaan juga hanya sekedar pegang-pegang saja yang seperti itu. Kami akan evaluasi, ya. Kami akan evaluasi bahwa kita tuh kepengennya kalian itu punya kompetensi yang baik, gitu ya, dari angka kredit itu. Kenapa? Karena ada uji kompetensi kenaikan jenjang yang akan kalian harus hadapi, gitu. Banyak dari teman-teman yang kaget gitu ya, tidak siap kalau harus ikut uji kompetensi gitu. Padahal kalau misalnya ini dilaksanakan secara rutin, seharusnya tidak jadi masalah. Ya, Samapta misalnya. Samapta itu saya jangan dikira nggak tahu, titip ke temennya gitu. Biasanya CPNS itu yang dikerjain ya. Udah titip CPNS ya, dia orangnya suruh lari gitu. Atau juga ada modus-modus misalnya handphonenya dikumpulkan dalam satu tas. Udah bawa si A gitu, kumpulin satu tas, oh dia yang lari paling cepet gitu ya. Gitu. Jadi hal-hal semacam itu nanti bisa merugikan diri sendiri, ya. Jadi ketika nanti kalian harus menghadapi tes fisik, ya, maka hasilnya nanti tidak sesuai dengan ekspektasi atau ya bisa merugikan diri sendiri, ya. Pada saat UKOM tidak mampu, gitu ya. Dupaknya olahraga setahun 400 kali, banyak banget. Gitu. Lari 2.400 lama banget. Nah ini akan merugikan diri sendiri. Termasuk juga pembelajaran, ya pembelajaran teman-teman misalnya hanya duduk saja ya 15 menit foto pertama
Udah habis itu duduk-duduk gitu kan ya. Udah 2 jam nih, yuk foto lagi yuk gitu ya. Kita sudah hafal ya dengan semua itu. Jadi tapi bagaimanapun ya reskuer anak-anak saya gitu ya, ada yang bandel gitu namanya, anak itu namanya ada yang bandel, ada yang baik gitu ya. Tetapi namanya kita sebagai sebagai pembina jabatan fungsional, kita akan mencoba untuk mencari formula yang baik gitu ya, supaya kalian itu bisa profesional ya. Tujuannya satu ya, operasi SAR, pelayanan operasi SAR. Teman-teman pasti mendengar ya beberapa berita, misalnya rescuer ada yang meninggal saat operasi misalnya karena satu kompetensinya ternyata dia tidak punya gitu, atau overweight ya, atau mungkin yang lain-lain lah ya, yang mengakibatkan dia tidak mampu untuk melakukan operasi SAR. Nah, tantangan kita ke depan itu seperti itu. Jadi harapan masyarakat terhadap Basarnas itu sangat tinggi, teman-teman. Ya. Basarnas itu disorot, bajunya orange, gitu. Kemudian dianggap serba bisa, dianggap rescuer itu adalah segala-galanya. Orang yang mampu ya untuk melakukan evakuasi di laut ya, di hutan. Mungkin harapan mereka kalau suruh jadi Spider-Man mungkin bisa kalau orang Basarnas jadi Spider-Man gitu ya. Tapi faktanya kita juga kan tidak selalu mendapatkan pengembangan kompetensi melalui kediklatan. Ya. Ada rescuer 15 tahun dia masa kerja hanya punya 2. Yang pertama diklat dasar SAR, ya. Yang kedua diklat komunikasi. Ya, tidak pernah diklat-diklat yang teknis. Kan itu juga kendala ya, kendala tersendiri terhadap kompetensi seseorang. Nah, kesempatan diklat yang minim tersebut ya, itu harusnya teman-teman kejar ya, dengan cara apa? Melaksanakan peningkatan kompetensi di kantor ya, dengan serius dan tidak main-main gitu ya. Supaya apa? Satu, nanti pada saat uji kompetensi kalian tidak mengalami kendala. Yang paling penting adalah pada saat operasi SAR. Ya, pada saat operasi SAR. Sorry. Di uji kompetensi 2 atau 3 periode sebelumnya, ya, saya agak sedikit sedih gitu karena ada rescuer yang tidak bisa membaca koordinat. Ya. Dia tidak tahu derajat. Ya. Kalau di peta topografi itu ya, ada derajat tuh, ada 0, 5, 10 gitu ya. Kemudian ditentukan nih di titik ini, di datumnya ini koordinatnya berapa? Ada yang tidak bisa. Itu hanya menentukan koordinat ya. Menentukan koordinat tidak bisa. Tetapi kalau dilihat dupaknya, wah banyak sekali itu pembelajaran teori prakteknya. Ya. Dan ini cukup mengganggu dari sisi kami di pembina ya. Sebenarnya dupak ya kami berharap itu adalah hasil dari kompetensi kalian gitu. Tapi ya namanya kalian selalu berusaha untuk mencoba-coba untuk tidak serius ya. Ya hasilnya nanti akan berdampak kepada ketika kalian uji kompetensi dan bahkan pada saat operasi SAR. Ya, apalagi operasi SAR itu hampir semuanya adalah kondisi-kondisi yang membahayakan. Badai besar orang tinggal di rumah, ya, hidupnya di rumah, dia bersembunyi atau berlindung ya. Bahkan ada yang di bunker misalnya kalau misalkan ada tornado gitu ya. Seorang rescuer itu di lapangan menerjang badai. Dituntut sama masyarakat ya untuk bisa selalu siap. Apalagi teman-teman yang di unit siaga ya. Saya terima kasih buat teman-teman rescuer yang sudah ada di pos, di unit siaga, tidak mudah ya. Dan kalian berjuang ya. Dan kalian membawa nama baik Basarnas ya, harga dirinya Basarnas dengan seragam kalian. Kalau tidak meningkatkan kompetensi, penilaian masyarakat akan jelek. Oh, tidak bisa apa-apa itu gitu ya. Dan ini mengganggu kinerja Basarnas tentunya. Maka
pengumpulan angka kredit itu seharusnya menghasilkan kompetensi, maka harus dilakukan dengan serius. Nah, untuk mencapai itu, kami mengatur ya semua butir kegiatan itu harus ada capaian-capaian minimalnya, ya, dan capaian maksimalnya. Contoh siaga SAR. Kalian tidak bisa, misalkan sepanjang tahun klaimnya hanya siaga SAR terus, ya. Akan kami batasi, itu maksimal 25%. Ya. Kemudian untuk keterampilan praktek atau latihan, ya, latihan SAR ya, termasuk latihan SAR di sini, itu maksimal angka kreditnya 30%. Latihan fisik Samapta 25%, pemeliharaan peralatan SAR dan sarana SAR maksimal 20%. Tapi kalian jangan khawatir, nanti akan saya simulasikan dengan cara paling gampang itu bisa tercapai angka kredit kalian, ya, karena ini nilainya sudah 1/100, tidak per 1000 lagi. Ya. Jadi kewajibannya semua butir itu harus punya andil di sana. Nanti kalian nggak bisa milih, oh Pak saya latihan fisik aja Pak sepanjang tahun misalkan, nggak bisa. Ya, Pak saya maunya keterampilan saja, nggak bisa. Semua komponen harus ada kontribusinya, sehingga kompetensi yang kami harapkan, ya profesionalitas kalian yang didapatkan itu kami bisa kami dapat gitu ya, kami dapat. Gitu. Nah, untuk siaga SAR ini nanti perhatikan ya teman-teman. Untuk siaga SAR itu meliputi siaga SAR rutin dan khusus 24 jam. Dan tidak digabung dengan kegiatan lain. Kalau sebelumnya siaga itu bisa Samapta, ya, bisa pemeliharaan. Tapi untuk yang butir yang sekarang siaga SAR saya kembalikan tidak bisa digabung dengan pekerjaan yang lain. Ya, itu di butirnya 13 sampai dengan 20. Nanti untuk evidence ya, untuk evidence cukup jadwal, ya, jurnal dan foto serah terima awal dan akhir. Sama checklist pengecekan alut, ya. Kalau pengecekan pada saat siaga itu yang sudah kami sampaikan terlebih dahulu di permenpan yang dahulu sama ya. Misalnya mengecek kendaraan di starter ya, dicek kilometernya, dicek akinya, dicek rodanya, gitu, dicek BBM-nya, gitu. Untuk apa? Karena siaga itu adalah untuk ready to go SAR, ya, untuk respon time. Bagaimana ketika kendaraan itu dicek ternyata tidak dicek pada saat dibutuhkan tidak bisa digunakan, ya. Kemudian selain pengecekan alut, ya untuk sarana, misalkan rescue truck misalnya atau di bag situ, kalian juga bisa melakukan pengecekan terhadap peralatan yang lain, ya, sarana yang lain, misalnya motor tempel, ya, dicek, starter aja, oh masih hidup, gitu, atau peralatan mountaineering, misalkan. Beberapa kantor itu ada yang menyiapkan SAR bag kit atau tas SAR yang siap angkut, ya, tas yang isinya itu mungkin peralatan mountaineering, gitu ya, ada makanan darurat, ya, itu dicek juga, misalkan di mana posisinya, gitu ya, di mana posisinya yang sudah ready, itu juga bisa. Jadi pengecekan pada saat siaga rutin, ya, itu meliputi sarana, peralatan atau apapun yang dibutuhkan untuk respon time operasi SAR. Jadi pengecekannya di situ, ya. Dan bukan pemeliharaan ya. Kalau pemeliharaan kalian nanti bisa melakukan mencuci, misalkan mencuci kendaraan, kemudian mungkin ganti oli misalnya, gitu ya, atau pemeliharaan yang lain. Tapi kalau di sini hanya dicek, jadi nanti yang dibutuhkan hanya checklist. Oh siap, gitu ya, siap atau bagus, gitu ya, atau rusak misalkan gitu. Itu hanya checklist saja. Pemeliharaan, ya, pemeliharaan PALSAR. Kalau dulu kita bagi itu ya, jadi vertikal, semuanya vertikal. Ya. Ada yang SAR air, semuanya SAR air, gitu. Ada yang rapid line SAR, gitu ya. Dan itu ternyata setelah kita jalani kaku, ya, terlalu kaku dan cenderung membosankan, ya.
cenderung membosankan. Kalian harus fokus di satu peralatan air saja gitu. Maka yang terjadi adalah misalnya satu tim gitu ya, mau membersihkan atau mau memelihara misalnya peralatan motor tempel ya, perahu karet, yang ada nanti ada yang pegang cuman dayungnya doang gitu, pegang dayung di foto, oke, pemeliharaan gitu ya. Dan itu kita sering menemukan hal-hal ajaib, tanda kutip itu ajaib. Jadi mohon maaf, kemarin waktu yang di Hotel Ciputa di Jakarta ya, saya sampaikan di situ ada yang cuman pegang lap doang gitu kan. Tuh, yang sepertinya tisu, ada yang pakai tisu gitu kan, gitu. Hanya ditempelin doang, terus foto, oke, pemeliharaan, gitu ya. Nah, jadi sekarang posisinya adalah pemeliharaan itu harus benar-benar real, ya. Saya tidak akan menerima pekerjaan yang sifatnya itu masih kelihatan tanda kutip tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, ya. Jadi di situ nanti dikerjakan secara individu, ya, atau kelompok. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang merasa bahwa kelompoknya kurang aktif ya, kemudian dia tetap ingin melakukan pemeliharaan, contoh misalnya mencuci kendaraan dinas, gitu ya, itu boleh dilakukan sendirian, ya. Dan pemeliharaan itu boleh digabung dengan samapta dalam satu hari, ya, dapat digabung dengan samapta. Kode kegiatannya 30 sampai 33. Ambil ya sesuai dengan jenjangnya kalau kalian melakukan ini, ya, kalau kalian melakukan ini, ya. Jadi penjelasannya begini, pemeliharaan palsar dan saranasar itu sekarang tidak diwajibkan satu alat, ya, dalam satu kali kegiatan. Jadi atasan langsung itu bisa membuat jadwalnya macam-macam. Misalkan gini, macam-macam itu gini maksudnya. Dibikin jadwal, misalnya hari Selasa, di situ ada 5 rescuer, ya, rescuer A, rescuer B, rescuer C, rescuer D, rescuer E, gitu. Oh nanti rescuer A melaksanakan pemeliharaan kendaraan, ya. Rescuer B ya, melakukan pembersihan motor tempel, gitu ya. Dipanasin motor tempelnya, gitu. Terus manasin motor tempel itu juga yang kelihatannya inilah ya, yang kelihatannya real gitu loh. Saya nggak pengen nanti ngelihat lagi itu motor tempel cuma dipegang doang, gitu ya. Kemudian propellernya itu masih di atas, gitu kan? Itu nggak diapa-apain gitu ya. Propellernya itu ya ceburin aja di air dan di starter dihidupin, jadi ada buih-buihnya gitu. Jadi yang agak ini bagus lah ya, yang agak bagus gitu. Ada yang sudah dicemplungin tapi airnya diem gitu. Terus dipegang-pegang doang gitu. Jadi laksanakan dengan baik lah ya, laksanakan dengan baik. Dan ini nanti atasan langsung saya mohon sorry. Atasan langsung saya mohon di dalam meng-approve ya, termasuk tim verifikasi ya. Di dalam meng-approve atau menerima satu pekerjaan ya, tolong diperhatikan bahwa memang pekerjaan itu terlihat dilaksanakan. Ya, terlihat dilaksanakan. Contoh misalkan dia ngeklaim nih, Pak saya sudah nyuci di Max, gitu. Pak saya sudah 3 orang nih Pak, saya melaksanakan pembersihan rescue truck misalkan. Terus fotonya cuma nempelin tangan itu di bodinya, gitu kan? Atau dia pegang setir gitu kan, pura-pura ngelihat speedometernya. Itu kan bisa dibayangkan bahwa itu tidak terlaksana, ya, tidak terlaksana. Misalnya Pak saya sudah mencuci, paling tidak fotonya itu ya ada selang yang lagi mancur airnya itu. Jangan cuma selangnya doang, nggak ada airnya gitu ya. Dan untuk foto ya, foto kegiatan ini masih sama. Foto kegiatan yang di situ ada pejabatnya, ya, yang di situ ada pejabatnya pasti diterima. Karena saya berpikir positif bahwa oh ya sudah diawasi sama pejabatnya. Karena saya juga menyadari bahwa tidak selalu pejabat itu ada memperhatikan kalian, ya, misalkan ada operasi atau mungkin
ada kegiatan di luar kantor sehingga tidak bisa melakukan pendampingan, ya itu hal yang wajar gitu ya. Tetapi ketika misalnya Bapak Ibu misalnya yang hari ini hadir ya, kasihnya ada di tempat ya, ada di kantor ya, coba gerak sedikit, perhatikan rescuernya gitu ya. Kalau rescuer melaksanakan misalkan keterampilan hanya untuk foto-foto saja ya, kita tahu bahwa itu hanya 15 menit Pak dilakukan gitu, ditolak ya, jangan diterima gitu ya. Karena ada juga yang curhat ke saya, wah rescuer Pak di tempat saya itu cuma 10 menit, nanti 2 jam berikutnya mereka foto itu Pak gitu. Bohong itu Pak gitu. Loh ya, Anda itu yang harusnya menolak gitu loh. Jangan dikirim ke kami kemudian kami akhirnya melihat misalnya nih rescuer berhasil mengelabui kami gitu, ya dapat angka kredit ya. Ketika dia berhasil ya, fotonya itu dia sudah pakai sutradara film Upin Ipin misalkan gitu kan. Berhasil nih kan gitu. Nah, jadi mereka berhasil mengelabui ya dapat angka kredit. Jadi di sana yang harusnya melihat secara fakta real apa yang dilakukan oleh rescuer gitu. Saya tidak punya pikiran jelek terhadap rescuer ya, tetapi kasus-kasus itu ada ya, kasus-kasus itu ada. Ada yang gini, misalnya pembelajaran teorinya pagi ya, kemudian jendelanya dibuka nih biar terang ya, karena emang pagi-pagi. Kemudian coba ini ditutup jendelanya ya, supaya kelihatan sore, nanti diedit lagi jamnya, jam 3 sore. Padahal di jam yang sama ya. Ada yang kayak gitu ya, ada foto hari ini dibuat pakai video, itu terjadi. Dan tahun lalu ya, 2 tahun lalu kalau nggak salah itu, ketika tim verifikasi ya, pejabat kami undang ke kantor pusat ya, hampir semua mengakui bahwa memang ada yang melakukan hal-hal semacam itu ya. Ketika kami konfirmasi ternyata ya ngaku gitu. Jadi lakukan aja dengan baik ya, supaya dapat angka kreditnya itu tidak banyak tertolak di sini gitu. Nah, tim verifikasi dan atasan langsung saya berharap punya peran yang lebih besar ya. Apalagi nanti di jabatan fungsional PKPP yang baru, yang kemarin sudah kita sosialisasikan untuk di inpassing, yang hari ini sedang proses untuk proses inpassing ya. Nanti ada butir yang akan kami sisipkan terkait dengan pembinaan ya, bahwa mereka yang melakukan untuk menjadi tim penilai lah ya, untuk menjadi tim penilainya di sini, tim verifikasi, nanti angka kreditnya akan saya berikan dari situ. Jadi tidak ada lagi orang yang merasa bahwa, duh ngurusin rescuer nih, ngeklik ini nggak ada apa-apanya, gitu, misalkan gitu ya. Nanti akan ada alokasi angka kredit untuk pemangku PKPP, gitu. Nah, terkait dengan bukti kerja tadi, ya, tolong tim verifikasi, ya, kasih Kasubsi, ya, tolong diperhatikan ya. Karena masih ada rescuer yang ngirim itu foto remote gitu ya, yang ngirim foto sepeda motor, ada yang foto baju seragamnya gitu. Sampai ke kami gitu. Terus pada saat kasihnya atau tim verifikasi itu melakukan klik approve, apa tidak dilihat itu ya, sampai remote itu bisa di ACC gitu. Jadi tolong nanti atasan langsung tim verifikasi lebih jeli ya terhadap kondisi-kondisi pemeliharaan gitu. Jadi kalau misalnya tidak mau friksi antara rescuer dengan tim verifikasi ya, pejabat harus hadir ya di dalam proses kegiatannya rescuer. Rescuer bisa proaktif. Misalnya gini, Pak, saya sudah melakukan ini nih Pak, pemeliharaan gitu. Ini supaya sebagai penguatan kita foto Pak, misalkan gitu ya. Itu pasti nanti akan diterima kalau ada pejabatnya di sana. Gitu ya. Apalagi ketika saya kunjungan di kantor SAR, terus kalian pemeliharaan minta foto sama Pak Ferry gitu, itu pasti diterima ya, gitu nggak mungkin gitu. Pas saya cek, wah foto saya sendiri nih, gitu kan, pasti saya terima itu ya. Jadi, nah terus kondisi lain di dalam pemeliharaan, misalnya contoh nih, atasan langsung kalian atau pejabat lainnya itu memberikan perintah, gitu ya.
misalnya Badu gitu ya. Hei Badu, saya minta tolong dong gitu. Izin Pak, siap arahan. Itu perahu karet yang ada di gudang tolong dikeluarkan ya. Kemudian mopelnya itu dites ya gitu. Karena itu baru misalkan gitu. Itu kan dadakan tuh ya, dadakan gitu. Nah, nanti boleh perintahnya itu dibuat tertulis atau mungkin dia ditugaskan secara pesan misalkan melalui WhatsApp gitu ya atau Telegram gitu. Kepada saudara Badu, mohon mengeluarkan perahu karet di gudang ya, dan motor tempelnya gitu ya. Kondisi baru untuk bisa dicek dan dipanasin misalkan gitu. Itu bisa ya, itu bisa nanti kita akomodir, cukup di capture aja perintahnya apa, nanti langsung disampaikan di Dupak ya. Jadi kami akan longgarkan sejauh itu karena memang mereka bekerja ya, karena si Badu tadi kerjain gitu kan. Kasihan kalau dia sudah melakukan pemeliharaan cuman hanya gara-gara tidak muncul di jadwal kemudian dia tidak bisa klaim angka kreditnya. Latihan fisik ya. Latihan fisik ini nanti meliputi kesemaptaan AB, renang dan olahraga alternatif lainnya. Ini adalah kegiatan yang sudah kita laksanakan beberapa di Permenpan yang lama ya. Di Permenpan yang lama sama lah ya, tidak ada banyak perubahan gitu. Dan untuk nanti yang olahraga lari ya, saya tetap menggunakan Strava atau Samsung gitu atau Adidas, apalah terserah lah kalian ya, yang menggunakan aplikasi jarak dan waktu ya. Saya menghimbau ya buat rescuer yang masih suka nitip handphonenya di temennya ya, tolong diperbaiki perilakunya ya, supaya apa? Supaya ini untuk kalian gitu ya. Ini untuk kalian sendiri gitu. Jadi saya berharap ini dilakukan dengan baik gitu ya. Misalnya ada rescuer yang obesitas, tidak bisa mengikuti speednya teman-teman yang lain, nggak apa-apa ya. 1 kilometer dapat 10 menit juga nggak apa-apa. Berarti kalau 3 kilo dapat setengah jam gitu ya. Atau 2.400 dapat 24 menit. Nggak apa-apa, tapi itu dilakukan sendiri gitu ya. Daripada nanti ketahuannya begini. Ini kok misalnya secara fisik ya, mohon maaf ini ya, ini bukan bullying ya, bukan body shaming, tapi misalnya dia obesitas, fisiknya itu kelihatan gemuk lah. Saya kan pernah gemuk ya. Misalkan dia berat badannya 90 kilo gitu. Kemudian lari 2.400, dia dapat 14 menit misalnya. Itu tanda tanya. Ya, nggak mungkin. Karena dulu saya waktu masih 90 kilo, itu lari itu ngos-ngosan. Ya, kalau sekarang lari masih enak, ya sudah enak gitu. Kalau dulu saya masih gemuk, itu jangan lari, jalan aja udah capek gitu. Terus pacenya, ya pace itu yang di aplikasi itu, wah speednya itu 7 misalkan itu, atau 4. Wah ini naik motor ini, ya terlalu ngebut dia naik motornya. Jadi teman-teman boleh boleh pelan gitu, nggak apa-apa gitu ya. Daripada nanti berusaha untuk memperdaya saya dengan bukti-bukti yang menurut saya tidak baik, pasti akan saya coret. Ya, pasti akan saya tolak. Nah, itu nanti kalian sendiri yang rugi. Dan atasan langsung, sekali lagi ya, atasan langsung bisa memantau ya apa yang dilakukan oleh anak buahnya ya, stafnya di dalam pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi kalau misalkan orang yang tidak serius gitu, silakan ditolak di sana ya, silakan ditolak di sana. Dan rescuer yang merasa bahwa memang tidak melakukan dengan baik ya jangan tersinggung kalau ditolak gitu ya, karena memang terpantau seperti itu gitu. Nanti untuk bukti untuk evidence saya akan berusaha meringkas ya teman-teman ya, meringkas kayak yang sekarang nih, misalkan evidence Samapta, mungkin saya hanya butuh foto kegiatan, hasil Samapta kalian larinya, termasuk larinya,
sama daftar hadir. Kalau daftar hadir kan biasanya sudah masuk di form hasil samapta itu ya, gitu. Jadi tidak ada lagi jadwal, tidak ada lagi misalkan surat perintah tugas gitu ya. Nanti akan saya sederhanakan di situ supaya proses uploadnya juga tidak lama dan aplikasi juga tidak terlalu berat. Nah, untuk keterampilan SAR, ya keterampilan SAR, kalau dulu kita mengenal yang namanya teori dan praktek. Misalkan pagi belajar teori, ya sorenya belajar praktek, gitu ya. Setelah saya amati, itu juga kaku, teman-teman ya, juga kaku. Jadi kalian misalnya gini, belajar tentang MFR, gitu ya. Pesertanya 5 orang atau 10 orang, satu jadi instruktur. Terus yang jadi peserta ini, ya juga orang-orang yang sama-sama mengerti. Itu kan juga nggak enak ya, gitu kan, enak gitu. Kayak sesuatu yang memang mengada-ada gitu. Dan memang akhirnya begitu, ada rasa kayak jenuh gitu, nggak nggak mood gitu ya, nggak semangat gitu, karena membosankan gitu. Apalagi kalau yang di unit siaga, ya isinya cuma 2 orang, satu instruktur, satu peserta. Nah, itu sambil ngopi itu enak ya, sambil makan pisang goreng pakai sambal. Jadi keterampilan SAR nantinya itu adalah kegiatan yang seluruhnya adalah praktek. Ya, kalaupun dibutuhkan penyampaian teori, itu adalah bagian dari proses keterampilan SAR itu sendiri. Paham ya? Jadi keterampilan SAR itu semuanya harus praktek. Misalnya kalian hari ini sedang menyiapkan kegiatan untuk keterampilan hard misalnya ya, hard gitu ya, dengan misalnya proseeking gitu ya, atau mungkin evakuasi korban ya, dengan one person rescue misalnya. Semua orang, semua rescuer harus melakukan itu. Nanti dibikin hard itu dibikin 3 station misalkan gitu ya. Di sini station 1, station 2, station 3 misalkan gitu. Biar tidak saling menunggu gitu ya. Kalau misalnya ada 40 orang semuanya di sistem misalkan di 1:3 misalkan semuanya ngelompok di situ ya, supaya tidak berkelompok ya, bikin station yang agak banyak sehingga kegiatan itu efektif ya. Tidak ada lagi misalnya pagi-pagi kita coba yuk dengerin teori hard gitu, itu membosankan. Apalagi kalau semuanya sudah pernah diklat, itu juga pasti nggak enak gitu ya. Tapi kalau praktek itu akan cukup mengasah kemampuan kalian ya. Jadi seluruhnya adalah praktek. Jika ada teori maka itu adalah bagian dari angka kredit ini ya. Jadi sudah tidak ada lagi ya. Kemudian keterampilan SAR ini juga meliputi latihan SAR dan pelatihan potensi SAR. Itu nanti masuknya di sini. Dan tidak ada lagi nanti latihan basah, latihan kering. Itu sudah nggak ada. Intinya adalah latihan dan pelatihan potensi. Mereka yang terlibat secara teknis maupun non-teknis itu bisa ngeklaim angka kredit ini. Maaf, sebentar. Oke, saya lanjut ya. Nah, untuk latihan SAR itu kan biasanya ada sprint sama RGB gitu aja cukup ya, sama daftar hadir gitu, foto. Ya, untuk keterampilan SAR internal di kantor bisa dengan jadwal ya, kemudian daftar hadir sama foto gitu. Kalau latihan atau pelatihan potensi biasanya kan ada sprintnya itu ya. Tuh, nanti tinggal di stabilo ini Pak, nama saya ikut gitu ya. Ada foto kegiatan. Keterlibatannya bisa secara teknis maupun non teknis. Non teknis itu maksudnya begini.
dia dimasukkan di seksi perlengkapan, misalkan gitu ya, atau menyiapkan pendukung kegiatan, gitu ya. Yang penting dia masuk sprint aja silakan klaim di sini. Seperti kegiatan sebelumnya juga latihan seperti itu ya, ngeklaimnya sesuai dengan jenjangnya, ya, sesuai dengan jenjangnya. Ya, ini tadi sudah saya jelasin ya di depan tadi bahwa keterampilan ini adalah bersifat praktek yang merupakan implementasi teori ilmu SAR yang kalian punya. Jadi kalau rescuer tidak ada yang mampu menjelaskan, misalkan dibutuhkan penjelasan teori, instruktur yang harus maju, ya, instruktur yang harus menjadi leader di situ, ya. Kan di kantor SAR banyak tuh instrukturnya. Kadang mohon maaf itu kan kalau tidak ada kegiatan potensi juga tidak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, itu dilibatkan ya, kasih sumber daya, tolong instruktur dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan ini. Karena nantinya kalau sudah instruktur itu menjadi JF dan ada formasinya di kantor SAR, mereka nggak kaget gitu ya. Atau mereka nanti masuk di PKPP ya, yang JF baru ya, penata kelola pencarian pertolongan, di butir pembinaan ya, mereka bisa melakukan ini ya. Seorang PKPP, pemangku PKPP, butir JF yang baru ya, ketika dia terlibat di dalam proses pembelajarannya rescuer, itu juga mendapatkan angka kredit ya. Misalnya seorang instruktur ya, instruktur dia punya pengalaman mengajar dan lain sebagainya, punya sertifikat instruktur gitu ya. Kemudian dia menjadi seorang pejabat fungsional PKPP dan melakukan pembinaan, ini juga akan masuk ke sini ya. Jadi ini butirnya sudah tidak dipisahkan lagi kayak kemarin teman-teman ya, ada teori dan praktek gitu kalau yang lalu ya. Sekarang sudah enggak. Intinya keterampilan SAR lebih mengutamakan kepada praktek. Dan saran saya gini, kalian pasti ada tuh yang sudah punya pengalaman mengikuti uji kompetensi ya, uji kompetensi. Nah, di situ ada checklist kan ya yang dilakukan gitu. Jadi supaya lulus misalnya MFR gitu, kan ada checklistnya itu yang kalian pelajari. Nah, itu uji cobakan di dalam setiap keterampilan SAR ya. Terus misalnya pengoperasian motor tempel, itu kan ada juga itu rescuer pemula keterampil itu. Mereka harus memasang mopel gitu. Itu kalau nggak pernah pasang mopel di rubber boot, ya, dudukannya itu nggak tahu, ya, dudukannya nggak tahu di mana gitu ya. Cara masang selang itu ke jirigennya ini bagaimana juga nggak tahu. Kalau cuman dipraktekkan dijelaskan secara teori gitu ya. Ini jirigen, cuman kebayang aja gitu ya. Ini jirigen isinya 25 liter, cuman kebayang gitu aja. Tidak megang ya, tidak berinteraksi dengan alat itu kompetensinya nggak dapat ya. Jadi keterampilan SAR di sini adalah kegiatan yang bersifat seluruhnya praktek ya. Usahakan nanti pakai checklist yang mendekati kegiatan UKOM supaya nanti kalian terbiasa ya, supaya terbiasa. Untuk MFR misalnya ya jangan cuma RGP aja ya, bikin 3 station misalkan, ada yang RGP, ada yang bidai, ya, ada yang pemindahan korban misalkan. Nanti di dalam satu hari itu semua rescuer harus melaksanakan 3 station itu ya, kayak gitu. Jadi kompetensinya pasti dapat ya. Dan kalau misalnya di sini nanti rescuer mahir ya, tidak bisa cuman misalkan pegang kertas gitu ya. Kemudian dia checklist gitu, checklist. Bukan itu ya, yang diharapkan bukan itu. Jadi meskipun rescuer mahir juga harus terlibat di dalam proses keterampilan SAR itu sendiri ya. Mereka juga harus melakukan kegiatannya gitu ya. Beda halnya kalau misalnya dia menjadi jumping master misalkan, kan dia tidak punya kesempatan untuk berinteraksi di situ ya, tapi menjadi jumping master juga menjadi bagian dari keterampilan SAR ya. Artinya ada peran lah di situ ya, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya tugasnya menjadi koordinator gitu kan. Koordinator itu apa, tugasnya cuma duduk-duduk gitu kan, tanda tangan gitu kan.
Jadi di sini lebih kepada praktek, semuanya harus terlibat dan fotonya harus jelas, ya. Saya tidak ingin melihat misalnya di situ dia hanya kelihatan cuma pegang kertas dan lain sebagainya. Dia harus terlibat di dalam proses keterampilan SAR itu sendiri, ya, harus terlibat. Perkara nanti gantian itu silakan aja lah, ya. Yang penting ada satu kompetensi yang saya ingin harapkan bahwa ini terjaga, teman-teman, ya, bahwa ini terjaga. Kemudian lakukan dengan pendekatan checklist yang ada di UKOM, ya, saran saya seperti itu. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa keterampilan SAR itu meliputi kegiatan latihan SAR, misalnya latihan bergu, ya, atau latihan gabungan, ya, bisa latihan antar kantor SAR, ya, atau internal kantor, ya, atau antar negara, ya, seperti latihan SAR pada umumnya, ya. Dan itu harus ada RGB-nya, ya, memuat role dan real, gitu ya. Jadi itu untuk latihan SAR. Untuk pelatihan potensi SAR juga sama, ya. Nanti evidennya disesuaikan dengan apa yang ada di pelatihan potensi SAR itu, ya. Jadi kalau rescuer yang melaksanakan kegiatan praktek SAR di kantor atau latihan SAR atau pelatihan potensi SAR, klaimnya di angka kredit ini, ya. Butir 39 sampai 46. Sesuai dengan jenjangnya. Ya, sesuai dengan jenjangnya. Nah, di sini, ya, di sini saya ingin kalian memiliki kompetensi, ya, memelihara kompetensi, maka ada satu kewajiban di mana kegiatan siaga, keterampilan SAR, ya, dan Samapta itu wajib minimal dicapai 15%. Jadi nggak bisa misalnya dalam 1 tahun kalian nggak pernah melakukan keterampilan SAR, nggak boleh, ya. Minimal 15% kehadirannya, ya, keterlibatannya. Samapta juga gitu, ya, Pak, saya nggak pernah olahraga, boleh nggak, Pak? Kan nilainya cukup, Pak, buat naik pangkat. Nggak bisa, ya, minimal harus 15% dan itu wajib, ya. Kalau misalnya 3 ini, ya, 3 ini diwajibkan sudah 45%. Artinya 55% kan kegiatan yang lain. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka 45% tidak bisa tercapai. Otomatis nggak bisa naik pangkat, karena pasti angka kreditnya kurang. Ya, pasti angka kreditnya kurang. Walaupun ditambah dari pengembangan profesi, diklat, dan penunjang. Gitu ya. Di Jakarta sudah adzan zuhur ini, ya, gitu. Kita break dulu, ya. Kita break dulu. Nanti jam 1, ya, jam 1 kita kembali lagi. Ya. Ini sudah adzan zuhur di sini, ya. Dan kita kembali nanti jam 13.30, ya. Dan tidak perlu live room, live Zoom, ya, tetap di sini aja standby. Nanti kita akan kembali lagi jam 1. Oke, kita istirahat dulu, ya. Terima kasih teman-teman, ya. Untuk sementara kita break dulu.